Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Hai anak-anak ibu yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kita bersemangat untuk belajar, kita bernyanyi lagu nasional dulu ya nak. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi, setelah kalian mempelajari operasi penjumlahan bilangan bulat, Ibu harap kalian mampu menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat. Minggu kemarin kita belajar tentang mengenal bilangan bulat. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, betul sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Belum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan, berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan, berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif, berarti maju. Sifat yang keempat, tanda negatif, berarti mundur. Tapi dalam materi ini kita akan bahas operasi penjumlahan bilangan bulat dulu ya. Selanjutnya, yuk kita ke contoh soal. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya nak. Contoh soal yang pertama, 9 ditambah negatif 6. 9 positif 9, artinya maju 9 angka dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di angka 9. Operasi penjumlahan berarti arah tetap. Negatif 6 artinya mundur 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 3. Jadi 9 ditambah negatif 6
sama dengan 3. Contoh soal yang kedua. Negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 artinya mundur 6 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di titik negatif 6. Operasi penjumlahan berarti arah tetap 4 adalah positif 4. Artinya maju 4 langkah dari negatif 6. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik negatif 2. Jadi negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Contoh soal yang ketiga, negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 artinya mundur 4 angka. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik negatif 4. Operasi penjumlahan berarti arah tetap. Negatif 3 artinya mundur 3 angka dari negatif 4. 1, 2, 3. Berhenti di titik negatif 7. Jadi negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Sampai di sini sudah paham kan anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Tadi kita mengerjakan contoh soal dengan garis bilangan. Bagaimana kalau tidak menggunakan garis bilangan? Yuk kita simak sama-sama ya. Cara mengerjakannya tidak menggunakan garis bilangan. Kita harus ingat kata kunci, yaitu tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Kata kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kata kunci yang ketiga, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Yuk kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Negatif 48 ditambah 21. Kita lihat kata kuncinya. Tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Jadi, di contoh soal yang pertama, negatif 48 itu adalah angka terbesar, yaitu adalah negatif. Berarti kita buat di sini negatif. Kemudian kita menuju kunci yang kedua. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kita kurangkan 48 dikurang 21, maka 27. Jadi negatif 48 ditambah 21 sama dengan negatif 27. Kemudian contoh soal yang kedua, 96 ditambah negatif 32. Yuk kita perhatikan kata kunci yang pertama. Tanda positif ataupun negatif mengikuti angka terbesar. Sehingga di contoh yang soal yang kedua ini adalah 96 angka yang terbesar. Di sini adalah positif. Maka
Di sini positif, tetapi tidak kita buat ya tanda positifnya. Kemudian kita menuju kata kunci yang kedua. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kita kurangkan 96 dikurang 32 adalah 64. Sehingga 96 ditambah negatif 32 sama dengan 64. Contoh soal yang ketiga, negatif 65 ditambah negatif 32 sama dengan, kita perhatikan tanda kunci yang pertama, tanda positif negatif mengikuti angka terbesar. Angka terbesar di sini adalah negatif 45. Di sini adalah negatif, sehingga kita buat di sini adalah negatif. Kemudian kita menuju kata kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Di sini tandanya sama kan anak-anak? Di sini negatif dan di sini negatif. Di sini negatif 65, di sini negatif 32. Sama kan tandanya? Maka dijumlahkan. 65 ditambah 32 adalah 97. Sehingga negatif 65 ditambah negatif 32 sama dengan negatif 97. Mudah kan anak-anak? Sampai di sini sudah paham? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya di grup WA ya anak-anak, nanti untuk tugasnya Ibu kirim dari grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.